Halo para pemirsa sekalian, salam jumpa kembali bersama saya Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Hari ini suasana Imlek mulai sangat terasa ya. Imlek nanti tanggal 1 Februari akan kita rayakan di seluruh dunia, khususnya di daerah-daerah orang-orang yang merayakan Imlek. Imlek itu sebenarnya hari musim semi pertama ya. Nah, waktu itu saya di Manado bersama keluarga jalan-jalan ke sekitar kelenteng di sana, di Calacang, dan ternyata banyak sekali keramaian, barongsai, naga dan lain sebagainya. Dan ada orang tiba-tiba melemparkan satu kertas ke dalam mobil. Dan sesampai di rumah kita lihat mobil ini 14 pedoman hidup manusia, 14 ya. Nah, itu dituliskan misalnya rumus yang pertama, musuh paling utama adalah diri sendiri, tapi tidak dijabarkan, tidak cuma disebutkan saja. Nah, saya mencoba menjabarkan dia lebih rinci dalam kesempatan edisi ke-17 ini. Oke, kita mulai ya. Pedoman pertama, musuh utama manusia adalah dirinya sendiri. Nah, ya itu benar, karena diri kita itu adalah musuh paling utama kita. Bagaimana kita terutama mengendalikan diri waktu kita saat marah, saat dihina orang, diejek, direndahkan. Bagaimana kita merem diri kita supaya kita bagaimana membalas orang itu dengan cara yang layak, yang ya sepantasnya lah. Bukan langsung mengabruk-abruk, menghantam orang kembali, ya susah ya gitu ya. Emosi dipakai emosi, yang kita berarti pengendalian diri kita itu kurang. Jadi musuh yang paling utama adalah diri sendiri. Ini dicetuskan oleh siapa? Oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte kita tahu kaisar Prancis yang menang dalam 7 kali perang koalisi. Beliau waktu kalau tidak salah di perang terakhir di Waterloo, di mana dia memenangkan, dia di atas bukit memandang kota Paris, sedangkan serdadunya di dalam pesta pora dengan minum wine, dengan dansa-dansi dengan cewek-cewek, dengan serdadunya. Napoleon keluar memandang kota Paris dan dia berkata, menaklukkan sebuah kota lebih mudah dari menaklukkan diri sendiri. Nah, kita kenapa Napoleon berkata begitu? Karena kita tahu Napoleon itu tingginya 167 cm. Sedangkan dia punya jenderal-jenderal itu ada 180 cm, ada yang 2 meter. Jadi kalau beliau memberikan komando, dia mesti menghadap ke atas. Dia panggil serdadunya, komandannya, siap komandan. Napoleon mesti menghadap ke atas, dan Napoleon memberi instruksi dengan menengah ke atas. Jadi dia ada semacam rasa rendah diri. Kali-kali dia mengamuk, marah sama jenderal-jenderalnya, sebenarnya tidak perlu. Dia juga sadar kemudian sebenarnya tidak perlu. Kita tahu bahwa Napoleon kompleks. Orang-orang yang kurang itu merasa dirinya kurang, merubah sesuatu dengan secara kompensasi positif sehingga dia berhasil. Itu namanya Napoleon kompleks. Boleh cari di Google ya. Jadi diri sendiri itu adalah musuh utama kita, bukan orang lain, bukan diri sendiri. Kedua, kegagalan utama adalah sombong. Nah, sifat sombong ini memang tidak disukai orang. Ada banyak orang yang merasa paling kaya, paling gagah, paling benar, paling bermoral daripada orang lain, paling suci, paling agamais lah. Kesombongan sesungguhnya perasaan rendah diri yang ditutupi guna memberi kesan hebat. Jadi kesombongan adalah rasa rendah diri ya. Jadi orang rendah diri wujudnya dua. Orang rendah diri itu wujudnya pertama, dia mudah diatur, mengikuti apa, walaupun dia bertentangan dengan batinnya, dia ikut orang karena dia mau disenangi. Sebaliknya dia menjadi sombong, melawan ya, menjadi sombong ya. Jadi ketiga, kebodohan utama manusia adalah sifat menipu. Nah, orang yang suka menipu itu jurus bunuh diri aja. Soal waktu dia sendiri akan mati sendiri dia itu. Nah, orang tidak suka ditipu. Orang penipu pun kalau ditipu dia marah, ya.
Orang-orang suka menipu, tidak jujur, bohong, dan lain sebagainya. Itu memakai jurus bunuh diri. Terutama menyangkut hal-hal prinsip. Apa itu yang prinsip? Terutama misalnya soal duit, waktu, janji. Itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Anda menipu dalam soal-soal kecil, bagaimana Anda mau dipercayai dalam hal-hal besar? Berikutnya keempat, kesedihan utama adalah rasa iri hati. Nah, manusia juga tidak bisa lepas dari iri hati. Tentunya semua ini kita miliki secara sedikit-sedikit ya, tapi tidak sampai mengganggu orang lain dan mengganggu kita. Bahwa kita mempunyai ini sedikit-sedikit, ya adalah ada ungkapan yang berkata, ketika kita mulai memikirkan sesuatu yang negatif terhadap orang lain, maka pada saat itu juga kita mulai menciptakan suatu penderitaan pada diri sendiri. Jadi begitu kita berpikir negatif tentang siapapun, orang lain, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, maka bersama itu kita mulai menerbitkan satu penderitaan bagi kita, bukan sama mereka, kita sendiri. Ya. Berikutnya adalah yang kelima, kesalahan utama lah membenci diri. Nah, membenci diri itu bisa bayangkan anak-anak muda yang lagi kasmaran, jatuh cinta, putus cinta, ya dia iris-iris tangannya, iris-iris lehernya. Bayangkan itu dirinya aja diiris-iris. Artinya dia mau tunjukkan apa? Dia tidak menghargai dirinya sendiri. Dia anggap cowoknya atau ceweknya yang membuat dia begitu itu. Dia bisa kejam sama dirinya sendiri, bisa memotong dirinya, bisa memutus. Berarti dia juga bisa membunuh orang lain. Walaupun kita tidak disukai orang lain, janganlah membenci diri sendiri. Kalau Anda tidak menghormati diri Anda sendiri, siapa yang akan menghormati Anda? Hormat dari orang itu tidak diperlukan. Kalau Anda memang berbobot, hormat secara otomatis akan datang. Yang keenam, dosa utama adalah menipu diri atau menipu orang lain. Ya, ini juga hampir mirip ya. Jadi kejujuran dan layak dipercaya adalah modal utama dan sukses dalam hidup. Jadi yang ketujuh, rasa kasihan utama adalah rendah diri. Jadi orang yang rendah diri itu harus sangat dikasihani diri. Dia tidak menghargai diri sendiri, maka jangan mengharapkan orang lain akan menghargai dia. Jadi mirip sama yang tadi yang saya bilang ya. Jadi tidak perlu merasa. Kalau ada muncul sekali-sekali, cepat hilangkan. Yang ke-8, sifat sangat terpuji manusia adalah semangat yang ulet. Jadi sifat sangat terpuji adalah semangat yang ulet. Orang yang sukses bukan diperlukan semata-mata karena IQ-nya yang tinggi, kecerdasan emosionalnya, tapi juga kecerdasan sosialnya, kecerdasan keuletan, adversity intelligence, social intelligence, dan macam financial intelligence yang tinggi itu untuk mencapai orang yang sukses. Jadi yang sangat terpuji dari manusia adalah sifat yang ulet. Ada ungkapan yang mengatakan, when living get tough, only the tough gets the living. Ketika hidup ini susah, maka hanya yang tangguh yang bertahan hidup. Yang tidak tangguh akan gugur. Berikutnya yang ke-9, kehancuran utama manusia adalah rasa putus asa. Ketika hidup semakin sulit, ya sudah saya bilang tadi ya. Ketika hidup semakin sulit, maka hanya yang tangguh yang bertahan hidup. Yang ke-10, harta utama manusia adalah kesehatan. Ya benar. Tanpa kesehatan kita tidak bisa buat apa-apa. Kesehatan bukan segala-galanya ya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya menjadi tidak berarti. Health is not everything, but without health everything is nothing. Yang ke-11, hutang utama adalah hutang budi. Inilah hutang utama. Jadi hutang ada dua jenis. Ada hutang biasa, kita berhutang di bank, berhutang teman. Asal kita berhutang aja boleh saja, asal kita memenuhi janji kita saat mengembalikannya. Kalau belum kita mengembalikan, kita kasih tahu, jangan kita lari gitu. Ya, soal hutang berhutang itu biasa, malah tak bank menawarkan hutang-hutang boleh, asal kita tetap. Tapi hutang budi itu dibawa mati. Jadi orang membawa untuk kita di saat kesulitan sekali. Nah, ada ungkapan begini ya, jangan meminjam uang kepada seseorang karena Anda akan menjadikan dia tuanmu.
Jangan meminjamkan orang kepada seseorang karena akan menjadikan musuhmu. Bahasa Inggrisnya, don't borrow money from someone because you're making your master. Dan don't lend money from someone. Jangan meminjamkan to someone because you're making your enemy. Ya. Kemudian berikutnya berkat utama adalah sifat bijak. Nah, ini sifat bijak tidak selalu mudah. Banyak orang yang kaya, berilmu, pengetahuan banyak, teman-teman banyak, tapi sifat bijak kurang pada dirinya. Pada kebanyakan manusia, kata maaf mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya sulit dipraktekkan. Namun tetaplah kita berusaha menjadi seorang pemaaf yang tulus. Ke-13, kekurangan utama manusia adalah sifat serakah. Nah, kita juga mempunyai sifat yang halal yang baik dan yang tidak baik itu sifat serakah dalam diri kita itu harus dikurangi atau dikikis. Dan terakhir adalah ketentraman dan kedamaian utama, ada orang yang suka beramal. Berilah lebih banyak daripada yang kamu dapat berikan. Kerjakanlah lebih banyak daripada dapat kau kerjakan tanpa mengharap balasan. Hasilnya hidupmu akan lebih mudah, lebih berbahagia, kurang cemas, kurang depresi, dan sahabat bertambah. Ini dalam bahasa Inggrisnya, give more than you want to give. Give more than you want to give. Do more than you want to do. Without expecting anything in return. The result, your life must be much easier, much happier, less anxiety, less depression, and more friends. Nah, itu adalah 14 daripada pedoman hidup bahagia dari yang kita dapatkan dari kelenteng saat di malam Imlek ya. Jadi kesimpulannya dari ilmu jiwa, tubuh kita itu bisa disakiti orang, bisa dipukul, bahkan dibunuh. Tapi perasaan kita, pikiran, kita menyakiti diri sendiri. Tidak ada yang menyakiti kita. Kalau secara dangkal, sepertinya orang luar yang menyakiti kita. Tapi kalau kita telah lebih dalam, kita yang menyakiti diri sendiri. Tidak ada orang bisa membuat kita menjadi menderita atau gembira. Kita yang menciptakan gembira, kita menciptakan bahagia, kita juga yang menciptakan susah pada diri sendiri. Saya kira demikianlah para penganut Tridharma, Confucius, Buddhism dengan Tao, para sekalian orang-orang yang merayakan Imlek. Saya dari teman mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga makhluk semua berbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.